Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gazi dengan NRP 5026241134. Di sini saya akan menjelaskan hasil final project yang saya kerjakan dengan teman saya Daud. Di sini saya akan fokus menjelaskan terhadap game launcher dan board game-nya. Nah, di sini saya pertama-tama saya membuat game launcher yang dimana game launcher ini berfungsi untuk menghubungkan dan memudahkan untuk mengakses game game labirin dan juga game board game dan board game-nya. Nah, di sini saya membuat satu kelas game launcher eh yang jika di run. Nah, di sini akan tampil UI sederhana di mana kita bisa memilih game apa yang mau kita mainkan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan fokus ke party board game karena di main solver sudah dijelaskan oleh teman saya Daud. Nah, saat kita pilih board game ini, ada dua pilihan yaitu ladder board game dan juga party board game. Yang dimana ladder board game ini adalah bentuk sederhananya atau yang biasa kita tahu board game itu berbentuk sebuah kotak-kotak di sini 8x8 dan untuk party board game ini adalah board game yang saya mapping dengan map yang customized dengan tampilan yang sudah dikustomisasi. Nah, di sini saya mungkin akan masuk ke yang leaderboard game dulu. Nah, saat memilih mode, eh, di sini kita bisa memilih jumlah player yang ingin kita mainkan. Berapa player yang ingin bermain? Bisa dua, bisa tiga atau empat. Di sini saya akan coba untuk dua. Nah, di sini, nah di sini ada tampilan dari ladder board game, yang dimana di sini board game berbentuk 8x8 dengan ada ladder atau tangga yang uh, generate secara random uh, yang menghubungkan satu node dengan node lainnya secara random juga. Nah, di sini kita bisa lihat ada kotak-kotak yang warna biru yaitu kotak prime dan ada kotak-kotak yang warna kuning ini ada tanda duanya. Berarti itu dua kali atau double turn. Di sini kita bisa lihat in dan tunjuk untuk bermainnya. Nah, coba kita bisa roll dice. Nah, di sini terlihat pemain berjalan sesuai roll dice. Nah, di sini akan muncul notifikasi jika kita mendapatkan suatu events atau fitur tambahan. Nah, di sini sesuai statusnya, jika di sini current player player 2, maka sekarang ini adalah ternyata player 2. Nah, game bisa dimainkan terus-menerus hingga sampai ada satu orang yang sampai di kotak terakhir. Nah, untuk game ini itu khususnya terdapat untuk game ini khususnya terdapat fitur yang dimana board ladder ini atau tangga ini hanya bisa digunakan jika kita roll atau mulai dari kotak yang prima atau prime number, yaitu misalnya 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat setelah ini player 1, jika player 1 bisa mendapatkan lebih dari 3 angka, maka seharusnya player 1 ini akan dapat mengakses tangga ini. Kita coba. Nah, jika kita mulai dari prime number, maka akan terlihat notifikasi seperti tersebut dan juga tangga bisa dinaikkan, bisa digunakan dan langsung otomatis akan menggunakan tangga. Karena tangga ini atau prime number ini itu men-trigger Dijkstra algorithm yang dimana itu mencari shortest path yang ada di board game ini, yaitu dengan adanya ladder ini. Nah, sini kita coba percepat hingga ada yang menang. Bisa
terlihat juga di sini ada scoreboard di mana akan men-track poin-poin yang sudah didapatkan yang terdapat di kotak-kotak yang random juga, yang tergenerate secara random. Dan di sini ada juga volume untuk mengecilkan atau membesarkan sound effect dan musik. Nah, jika sudah ada yang bisa sampai di kotak terakhir, akan muncul pop-up Windows berupa leaderboard dan pemenang dari game tersebut, dan juga akumulasi dari skor. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan untuk play again, restart, atau exit. Yang dimana kalau play again berarti kita bisa bermain lanjut dengan skor yang sudah ada. Jika restart maka kita mengulang dengan poin di reset 00. Nah, jadi misalnya kita ingin lanjut bermain dengan skor yang masih yang sebelumnya dan kita masih ingin main, maka kita bisa klik play again. Dan game akan mulai kembali, tapi dengan poin yang tetap dengan membawa poin di game sebelumnya. Nah, mungkin gitu saja untuk alur gamenya. Di sini kita akan melihat kode dari board game tersebut. Nah, di sini ada board game default atau board game yang tadi, yang board game 8x8. Nah, di sini terdapat beberapa kelas, yaitu board, board panel, dice panel, Dijkstra algorithm, game manager, main, out, dan player. Yang dimana di kelas board ini, itu gampangannya adalah kelas untuk menginisiasi boardnya itu sendiri, seperti berapa kali berapa, dan animasinya, dan segala hal yang ada di board itu sendiri. Jadi misalnya seperti ada panel di samping atau ada kotak-kotak yang perlu dihias, itu semuanya tercatat di board kelas board ini. Nah, untuk board panel ini itu lebih kepada eh, fitur-fitur yang ada di boardnya. Jadi misalnya eh, di sini ada seperti current position atau display position atau target position. Jadi menunjukkan fungsi dari fungsi atau sistem yang ada di board itu sendiri. Nah, untuk dice di sini selanjutnya ada kelas dice, di mana kelas dice ini adalah tentunya adalah dadunya, yaitu bagaimana dadu itu di roll atau ada apakah dadu ini akan mendapatkan maju atau mundur. Bisa dilihat dari uh, boolean apakah ini green, green atau green kalau green itu maju dan red itu backward. Jadi di sini di board game ini itu uh, jalannya itu bisa maju dan juga bisa mundur. Ya, selanjutnya dash panel. Di sini dash panel itu juga sama seperti fungsi atau sistem dari dadunya sendiri. Jadi atau ada atau animasi dari dadu sendiri. Jadi di sini ada misalnya seperti warna dadunya atau value dadunya, dan juga rotasi atau pergerakan animasi dari dadunya. Kemudian di sini ada Dijkstra algorithm. Ada kelas Dijkstra algorithm yang dimana uh, Dijkstra algorithm ini berarti dia mengenable atau kita jadi bisa menggunakan, kita bisa jadi mencari shortest path yang ada di board itu. Nah, jadi tapi Dijkstra algorithm ini hanya hanya bisa di-trigger jika jika kita mendapatkan roll dice yang prime number. Jadi Dijkstra algorithm ini hanya bisa tertrigger jika hanya dari prime number. Jika kita mulai atau roll dari prime number, maka Dijkstra ini akan tertrigger dan tangganya itu bisa kita pakai. Di sini ada game manager yang dimana ini berisi dengan apa namanya status-status atau alur dari game itu sendiri, seperti dice-nya atau game ini sudah selesai atau game ini mendapatkan atau saat kita jalan itu dapat double turn dan lain-lainnya. Kemudian sini ada main node. Nah, main node ini adalah tempat kita meran atau menjalankan game itu sendiri. Nah, jika tidak lewat
Jika tidak lewat game launcher, maka bisa langsung dijalankan lewat Classman ini. Yang dimana Classman ini juga terisi dari kita menentukan berapa player yang kita inginkan dan berapa player yang bermain. Dan juga eh, main ini juga berisi eh, label-label atau desain dari UI itu sendiri. Dan selanjutnya ada class node. Di sini class node ini itu adalah gampangannya penanda dari titik-titik di tiap kotaknya. Dari kotak 0 sampai kotak 64 itu ada di node ini. Misalnya ada class player yang dimana tentunya berisi informasi-informasi untuk player itu sendiri. Seperti warnanya, namanya, dan juga posisinya, dan animasinya juga. Nah, untuk kelas di board game leaderboard ini mungkin segitu saja. Tapi di sini ada tambahan juga, yaitu sound manager, ada kelas sound manager yaitu untuk menambahkan sound effect. Yang di mana sound manager ini akan ditemukan di board game lainnya, di board game yang satunya juga. Karena sound manager ini dipakai untuk semua penggunaan sound effect. Jadi di sini ada bagaimana kita bisa mengload atau eh, mengload sound yang sudah kita download dan juga background musiknya. Ya mungkin segitu saja untuk board game yang satu ini. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.